Yo, halo sobat belajar, bersama Miss Ucis di sini, di mana belajar semakin asik untuk dipelajari. Insya Allah, amin ya. Gimana kabarnya hari ini nih? Sudah siapkah untuk belajar? Semoga sudah ya. Jangan lupa siapkan alat tulisnya jika diperlukan. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini ya, supaya Miss Ucis terus semangat mengedukasi sobat belajar semua. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, kita lanjut pada video part 3-nya. Pada part 3 ini, kita akan membahas terkait busur lingkaran. Tanpa menunggu lama, mari kita mulai pembelajaran kita. Check it out. Busur lingkaran. Nah, untuk pertama, kita ketahui dulu apa sih itu busur. Mungkin sobat belajar sudah pernah mendengar kata busur, khususnya pada panah, di mana alat yang digunakan untuk memanah itu disebut dengan busur, benda yang melengkung untuk menembakkan anak panah. Nah, dalam matematika sendiri, busur diartikan sebagai himpunan titik-titik yang merupakan kurva lengkung, baik itu terbuka ataupun tertutup, dan berhimpitan dengan lingkaran. Maksudnya seperti apa? Misalnya nih, ada A dan B terletak pada lingkaran P, maka busur AB dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah busur minor AB, di mana lingkaran dengan pusat P ada garis lengkung yang berhimpit dengan lingkaran sepanjang A dan B, tapi hanya sebagian kecilnya saja. Busur minor sendiri berarti busur yang panjangnya kurang dari setengah lingkaran. Dan sedangkan yang kedua adalah busur mayor AB, di mana lingkaran dengan pusat P ada garis lengkung yang berhimpitan dengan lingkaran sepanjang A dan B, yang mana besarnya lebih besar sama dari setengah lingkaran. Jadi ada dua kemungkinan nih busur lingkaran. Apakah dia busur minor atau busur mayor? Sampai sini jelas ya. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana nanti ada soal tapi tidak digambarkan seperti ini? Lalu, apakah dia busur minor atau busur mayor? Apabila ada soal yang tidak ada keterangannya, itu apakah itu busur mayor ataukah busur minor, maka yang dimaksud di sini adalah busur AB dalam soal biasanya adalah busur minor. Paham ya? Nah, itulah adalah pengertian dari busur lingkaran. Kita lanjutkan pada rumus busur lingkaran. Nah, karena busur itu merupakan panjang, maka kita akan mencari tahu bagaimana cara mengukur panjang dari sebuah busur lingkaran, baik itu busur minor ataupun busur mayor. Karena dia berkaitan dengan lingkaran, maka kita lihat pada lingkaran berikut. Nah, ada sebuah lingkaran dengan titik pusat P dengan busur AB yang terletak pada lingkaran. Kita analisis dulu. Di sini ada P sebagai pusat lingkaran, kemudian juga ada alfa yang merupakan besar sudut pusat lingkaran, kemudian ada AB sebagai busur lingkaran, lalu ada garis AP dan garis PB yang merupakan jari-jari lingkaran, atau bisa kita simbolkan dengan R. Nah, ini adalah unsur-unsur yang bisa kita pakai untuk menemukan rumus dari panjang busur lingkaran. Dari unsur-unsur yang ada, untuk mencari panjang dari sebuah busur lingkaran tersebut, kita menggunakan rumus perbandingan. Nah, yang akan kita cari di sini adalah panjang busur lingkaran. Karena panjang busur terletak pada keliling lingkaran, maka panjang busur lingkaran ini adalah sebahagian dari keliling lingkaran secara penuh. Maka panjang busur di sini berbanding dengan keliling lingkaran. Kemudian apa lagi?
Dari unsur yang sudah kita analisis, ada juga sudut pusat yang terbentuk dari ABB. Tapi itu hanya sebagian dari besar sudut pusat secara keseluruhan. Berarti bisa kita buat untuk perbandingannya adalah besar sudut pusat dan sudut lingkaran secara keseluruhan. Sehingga didapatkan panjang busur AB banding keliling lingkaran, yaitu rumusnya adalah 2πr sama dengan alfa per 360 derajat. Karena yang akan kita cari adalah panjang busur AB, maka rumusnya menjadi panjang busur AB sama dengan alfa per 360 derajat dikalikan dengan keliling lingkaran, yaitu 2πr. Nah, untuk memahaminya kita coba langsung pada contoh soal. Nah, di sini ada sebuah lingkaran dengan titik pusat P, yang mana panjang PA sama dengan 20 cm dan besar sudut APB sama dengan 120 derajat. Nah, tentukan panjang busur AB. Yang diketahui dari soal apa? Nah, yang diketahui bahwa panjang PA yang merupakan jari-jari lingkaran adalah 21 cm. Sudut dari ABB atau alfa itu adalah 120 derajat. Kemudian yang ditanya adalah panjang dari busur AB. Nah, tadi rumus dari panjang busur apa? Panjang busur AB itu sama dengan alfa per 360 dikali 2πr. Nah, untuk alfanya sendiri kita ketahui dari soal adalah 120 derajat. Maka 120 derajat per 360 dikali dengan 2 kali dengan nilai pi. Nilai pi yang bisa kita gunakan di sini adalah 22/7. Kemudian kita kalikan dengan jari-jari yang diketahui, yaitu 21. Nah, untuk 120 derajat per 360 derajat ini kita bisa sederhanakan itu menjadi 1/3. Kita kalikan dengan 2, lalu dikalikan dengan 22. 2 dikali 22 itu 44. Dan sementara 21 ini bisa kita bagi dengan 7 menjadi 3, sehingga itu menjadi 1/3 dikali 44 dikali 3. Nah, 1/3 sama 3 ini bisa kita coret sehingga menghasilkan 44. Jadi untuk soal yang sudah kita cobakan ini, maka panjang busur AB diketahui adalah 44. Nah, sampai sini pembahasan kita terkait juring lingkaran. Sampai sini apakah sobat belajar sudah paham? Semoga sudah ya. Namun jika ada dari sobat belajar yang kurang paham, silahkan tulis di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya terkait juring lingkaran. Sampai sini dulu ya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini biar tidak ketinggalan ilmu-ilmu baru lainnya. Dan terus semangat belajar ya. See you, bye-bye.